Orang yang beriman berkata, segala puji-pujian itu bagi Allah. Hendaklah kita dapat memahami apa yang tersirat di balik ucapan yang kita ucapkan itu. Kenapa semua puji-pujian itu baginya? Kenapa semua itu kembali kepada Allah? Itu menunjukkan bahwa kepandaiannya manusia, kekuatannya manusia, kesanggupannya manusia, satupun tidak ada yang bisa memberi manfaat, satupun tak bisa mampu mendatangkan yang berguna. Tak ada seorang pun yang bisa menolak kemudaratan. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya bagi engkau untuk menolak mudarat. Tak punya upaya bagimu untuk mendatangkan manfaat. Semua itu daripada Allah, bukan daripada kita. Andaikan kita cantik, kecantikan itu bukan milik kita. Andaikan kita ganteng, gantengnya kita bukan buatan kita. Andaikan kita memiliki kekayaan, kita harus tahu itu milik Allah. Walau Allah membangsakan sebentar kepada kita. Andaikan kita punya kedudukan itu bukan milik kita. Semua yang ada pada kita itu milik Allah. Kalaulah manusia menyanjung dan memuji akan kita, sebenarnya lah yang disanjung dan yang dipuji empunyanya. Tak ada yang memilikinya kecuali Allah. Allah memberikan semua itu kepada kita sesuai dengan hikmah hidup. Buat apa Allah membuat kita ini hidup di dunia ini? Diberi kesempatan di dalam hidup dunia ini untuk bekerja. Buat apa? Tidak ada maksud, tidak ada hikmah yang lain kecuali ibadah. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali dianya sarana, kecuali dianya itu fasilitas, kecuali dianya itu hanya lapangan, wasilah untuk kita menghasilkan taat, untuk kita bisa menghasilkan ibadah. Andaikan dengan apa yang kita miliki tak bisa mewujudkan taat, andaikan apa yang kita kuasai dengannya tak bisa menghasilkan ibadah, sungguh apa yang ada pada kita itu bukan nikmat daripada Allah. Apa yang ada pada kita itu bukan rahmat daripada Allah. Apa yang ada pada kita itu bukan kasih sayang daripada Allah. Imam Qushairi, salah seorang ulama tasawuf, beliau menyebutkan di dalam tafsir Lataiful Isyarah. Apa katanya? Yang dikatakan dengan nikmat Allah, yang dikatakan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadamu, yaitu kullu ma asyhadakal mun'im, kullu ma takkarakal mun'im, kullu ma awsalaka ilal mun'im, kullu ma lam yahjibka anil mun'im. Yang dikatakan dengan rahmat Allah, yang dikatakan dengan nikmat Allah, tiap perkara yang bisa membuka mata hatimu melihat Allah, tiap perkara yang bisa mengingatkan
kamu selalu kepada Allah. Tiap perkara yang selalu mendekatkan dirimu kepada Allah, tiap perkara yang tak pernah menghalangimu daripada berbuat taat kepada Allah, itulah sebenarnya nikmat. Itulah sebenarnya kasih sayang Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah apa yang ada pada kita. Daripada hidup ini, adakah dia mengingatkan kita pada Allah? Adakah ia membukakan mata hati kita selalu melihat Allah? Adakah ia dari waktu ke waktu selalu mendekatkan diri kita padanya? Adakah ia tak pernah menghalangi kita daripada berbuat taat? Lihatlah kepada kemampuan kekuatan yang ada padamu. Ada 4 macam itu. Lihatlah kepada harta yang engkau miliki. Adakah 4 perkara tersebut? Adakah harta itu setiap saat membukakan mata hatimu melihat Allah? Adakah ianya selalu mengingatkan kamu pada Allah? Adakah ianya selalu mendekatkan dirimu kepadanya? Adakah ianya tak pernah menghalangimu daripada berbuat taat kepada Allah? Kalau ya demikian, harta yang ada padamu itu nikmat daripada Allah. Kalau bukan demikian, apa yang ada padamu tak ubahnya seperti yang ada di tangan kaum. Kalau engkau punya pangkat, engkau jadi bos, engkau jadi pembesar, engkau jadi penguasa, lihatlah, adakah 4 perkara itu padanya? Adakah pangkatmu itu membukakan mata hatimu melihat Allah? Adakah pangkat itu mengingatkan kamu padanya? Adakah pangkat itu mendekatkan dirimu kepadanya? Adakah pangkat itu tak pernah menghalangimu daripada berbuat taat? Kalau ya, pangkat yang ada padamu itu nikmat dari Allah. Kalau bukan, kedudukan yang ada padamu tak ubahnya seperti yang ada pada si Fir'aun, tak ubahnya seperti yang ada pada Namrud. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lidah kita selalu berkata la ilaha illallah. Apa yang kita akui dengan lidah itu? Apa makna yang tersirat di balik lafaz yang tersurat itu? Kita mengaku kepada Allah, tak ada yang kaya kecuali Ia, dan tidak ada yang dihajatkan di dalam hidup ini dan nantinya kecuali Allah. Karena Ia yang bersifat dengan istighna, Ia juga yang bersifat dengan iftikar ilaihi. Tak ada yang dihajatkan di dalam hidup ini kecuali hanya pada Allah. Kecuali hanya Allah yang kita hajat, kecuali hanya Allah yang kita tuntut. Ini yang kita akui dengan ucapan lidah kita, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah apa yang kita akui itu. Tidakkah kita berbohong dengan Allah? Dihadirkan mana itu di dalam hati? Ingatkah apa yang kita akui pada Allah di dalam hati ini? Kalau tidak, yang ditakutkan lidah mengatakan begitu, hati tidak seperti itu. Lidah mengatakan tak ada yang kuinginkan, tak ada yang kuhajatkan kecuali Allah. Ternyata di dalam hidup cukup banyak yang lain yang dihajatkan. Kita berhajat kepada harta, kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan pendamping hidup, kita mencari dan menuntut akan kedudukan. Pertanyaannya, salahkah itu atau tidak? Sesuaikah dengan apa yang diakui oleh lidah atau tidak? Maka hendaklah kita pelajari. Bila kita menginginkan akan kekayaan, apakah karena kekayaan itu ataukah karena padanya ada perintah Allah yang terikat dengan kekayaan?
andaikan kita mencari akan kedudukan, ingin kepada pangkat, lihatlah apakah engkau menginginkan pangkat karena pangkat itu, ataukah karena ada perintah Allah yang terikat dengan pangkat. Andaikan pangkat tidak engkau miliki, perintah Allah itu tak bisa kau kerjakan. Bila engkau ingin pendamping hidup, bila engkau ingin memiliki seorang perempuan, apakah karena perempuan itu, ataukah karena ada perintah Allah yang terikat dengan istri? Andaikan istri tak dimiliki, perintah itu tak bisa dikerjakan. Demikian sebaliknya, kalau kita sebagai perempuan yang mendambakan seorang pria, apakah karena si lelaki itu, ataukah karena ada perintah Allah yang terikat dengannya? Andaikan suami tidak kita miliki, perintah tak bisa dikerjakan. Lihatlah itu. Kalau semata-mata karena dia, maka engkau bohong. Lidah berkata la ilaha illallah, kerja berlawanan. Tapi andaikan engkau cari semua itu karena terikat dengan perintah Allah, yang kalau itu tak engkau miliki, perintah tak bisa engkau kerjakan, maka engkau jujur, engkau benar. Apa yang ada di lidah, demikian yang ada di dalam hati, dan demikian yang terwujud di dalam pekerjaan, maka engkau masuk di dalam jumlah siddiqin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua mengakui dengan lidah segala puji-pujian itu bagi Allah, milik Allah, hak Allah. Itu pertanda bahwa kekuatanmu tak mampu memberi bekas. Kemampuan yang ada padamu tak bisa mendatangkan manfaat, juga tak bisa untuk menolak mudarat. Bukankah demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tak ada taksir kecuali dari Allah, tak ada muasir kecuali hanya Allah. Allah tidak butuh sabab. Kalau Allah ingin memberikan kenyang, tidak butuh kepada makan. Bila Allah ingin menyembuhkan orang yang sakit, tidak butuh kepada obat. Tetapi sunnatullah, selalu Allah perlakukan sesuai dengan kehendak hukum alam. Maka orang yang beriman melihat, orang yang beriman meyakini bahwa tiap sesuatu yang terjadi itu semata-mata karena ta'alluq qudrah dan iradah Allah, dan tidak berlaziman dengan sabab adat, tidak wajib disertai dengan sabab adat. Itulah yang benar. Tetapi kebanyakan orang awam, muslim awam, selalu menganggap bahwa tidak bisa Allah menjadikan sesuatu kecuali selalu didatangkan bersama-sama dengan sabab. Karenanya ikun di ulun Aceh, menyohana tak usaha panetra menyang, menyona tak usaha dakhan kaya taduk senang. Seolah-olah Allah memberikan kekayaan, memberikannya tanpa ada sabab adat. Sah Allah menjadikannya demikian, walau sunnatullah, selalu Allah melakukannya bersama-sama sabab adat, disesuaikan dengan kehendak hukum alam. Kebanyakan awam muslimin muslimat tersalah padanya. Dan yang paling salah lagi, kalau ia mengiktikadkan bahwa kekuatan yang ada pada manusia bisa memberi bekas. Kekuatan yang ada pada manusia itu kekuatan yang dibuat oleh Allah, dan manusia dengannya bisa membuat apa yang ia kehendaki. Itu paham orang pada dia. Bahagian dari kaum Mu'tazilah perlu kita mengetahuinya agar kita jangan salah. Lebih bahaya lagi apabila orang mengiktikadkan bahwa alam itu
dengan zatnya, hakikatnya, tabiatnya, dia bisa membekaskan sesuatu. Pemahaman itu pemahaman yang bersumber daripada Aristoteles, daripada Plato, yang mereka dikatakan kelompok tabi'in. Ijma ulama mereka itu kafir. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ucapan lidah kita alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Andaikan kita jabarkan lebih jauh, sungguh di sana terkandung berbagai macam pelajaran dan berbagai macam nasihat yang bisa membuat hati kita ini lepas daripada takabur, lepas daripada ria, lepas daripada ujub. Kenapa? Yang ada padaku bukan punyaku, kenapa aku sombong? Yang ada padaku bukan punyaku, kenapa aku ria? Kenapa aku ujub? Kemudian salat dan salam. Mari sama-sama kita doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita ini jadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah. Kenapa kita jadi sebaik-baik umat? Karena Muhammad. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dijadikan oleh Allah umat yang istimewa. Apa sih keistimewaan yang ada pada kita sebagai umat Muhammad? Kata Nasrun bin Muhammad Samarkand, ada 4 keistimewaan pada umat Muhammad yang diberikan oleh Allah, yang kebanyakan umat Muhammad tidak tahu bahwa itu keistimewaan yang diberikan kepadanya. 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk kita umat Muhammad. Gara-gara Muhammad, karena Muhammad, kita dapatkan 4 keistimewaan itu. Kata Nasr bin Muhammad Samarkand, kebanyakan orang beriman tak tahu itu keistimewaan. Apa sih keistimewaan itu? Yang pertama yang orang tidak tahu, Allah memberikan kepada umat Muhammad masa hidup yang amat sangat singkat. Tidak seperti umat-umat yang dahulu hidupnya ratusan tahun. Fir'aun sebelum mengakui dirinya Tuhan, dia telah hidup 350 tahun. Lama sekali hidupnya. Adakah orang yang beriman sekarang umat Muhammad yang hidupnya sampai 300 tahun? Tak ada. Andai karena kasih newen ganti mangli. Andai karena kajawai ganti mangli. Tak ada umat Muhammad yang diberikan umur oleh Allah cukup panjang. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah, masa hidup yang pendek. Apa istimewanya? Keistimewaannya, andaikan hidup di dalam salah, salahnya tak banyak, cuma sedikit. Sebentar dia punya kesempatan untuk berbuat salah, setelah itu mati, masuk kubur, berangkat ke alam barzakh. Masa diadabkan tidak terlalu lama. Kalaupun dia mendapatkan azab Allah, tidak terlalu berat, karena dosanya sedikit. Kenapa sedikit? Kesempatan untuk berbuat tidak ada. Masa hidup cuma sebentar.
Kalau di dalam hidupnya dia orang yang taat berbuat baik, Allah melipat gandakan kebaikannya. Walau kerjanya sedikit, tapi nilainya jauh lebih banyak daripada umat-umat yang dahulu yang bekerja ratusan tahun, bahkan kadang ribuan tahun. Allah telah menjanjikan buat kita satu kebaikan dibalas 10, dibalas 70, dibalas 700, dibalas dengan balasan yang tak mampu dihitung, tak mampu dikira-kira. Andaikan orang yang beriman hidup di dalam bala, dengan imannya, dengan pendorong imannya, dia bersabar. Apa Allah nyatakan di Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasannya kepada orang yang bersabar itu pahala yang tak mampu dikira-kira, tak mampu dihitung. Dalam masa yang singkat, kebaikan yang jumlahnya tidak banyak, tapi balasannya luar biasa, nilainya luar biasa. Itu keistimewaan umat Muhammad dikarenakan Muhammad. Yang kedua, Allah menjadikan kita orangnya kecil-kecil, kerdil yang BBU. Tidak seperti umat-umat yang dahulu. Coba kita baca sejarah kaum Ad. Coba kita baca sejarah kaum Jabbarin yang orangnya besar-besar, orangnya gede-gede. Bahkan ada riwayat yang menyatakan 60 hasta tingginya, 20 meter Bayangkan kalau sebesar itu orangnya, bila dia ingin membuat pakaian berapa meter butuh batu, berapa meter butuh pakaian, butuh kain. Bayangkan kalau sebesar itu orang sekali makan berapa bambu. Mungkin tidak digawe 2 KB. Maka terbeban mereka di dalam hidup untuk kebutuhan hidupnya, karena cukup banyak yang dibutuhkan. Tapi umat Muhammad kecil-kecil, mungkin 1,5 meter, mungkin 2 meter sudah cukup untuk satu pakaian, sudah menutupi seluruh badannya. Cuma 2 meter, sekali makan paling 1 mo. Ikan mo urece, ikan dok susu kafe untuk 3 pajo, paling 2-3 on sudah cukup beras untuk sekali makan. Tidak banyak. Allah menjadikan itu supaya engkau leluasa di dalam melaksanakan ibadah, tak terlalu terbeban dengan kebutuhan hidup ini. Hidupmu singkat, kebutuhanmu sedikit. Kenapa engkau risau? Kenapa terlalu berduka cita karena sedikit harta? Allah telah menjanjikan akan memberikan apa yang kau butuhkan di dalam hidup. Bahkan selalu Allah memberikan lebih, bukan hanya sekedar cukup. Benar itu? Benar. Mana dalilnya? Setelah kau mati, hartamu dibagi orang, pertanda lebih. Maka bohong bila orang mengatakan tidak cukup, bohong. Allah telah menjanjikan di Quran cukup diberikan kepada kita. Bahkan bukan cukup, lebih dari cukup. Kenapa kita sibuk dengan itu sehingga tidak sempat untuk ikut pengajian? Kenapa kita terlalu risau sehingga tidak sempat berjamaah? Kenapa kita selalu risau dengan harta itu sehingga tidak sempat berbuat ibadah? Padahal Allah memberikan lebih, bukan hanya sekedar cukup. Buktinya miliaran tersisa setelah kita mati, jutaan yang tinggal setelah kita mati. Apa yang dibutuhkan selalu dipenuhi oleh Allah. Kenapa merasa kurang? Keinginan bukan kebutuhan. Keinginannya yang bermasalah. Berhadapan kita dengan kebutuhan, hidup kita nyaman, hidup kita bahagia, terasa senang.
Tapi berhadapan kita dengan keinginan, kemauan, itulah yang jadi masalah, yang membuat orang menderita. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istimewanya umat Muhammad dibuat oleh Allah orangnya kecil-kecil, supaya tidak banyak yang kita butuhkan di dalam hidup, sehingga tak terlalu merisaukan, punya kesempatan banyak untuk berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kekayaan yang diberikan buat umat Muhammad tidak sebanyak umat-umat yang dahulu. Baca sejarah kaum, berapa banyak emas yang dimiliki, berapa banyak perak yang dimiliki, berapa banyak intan permata yang dimilikinya. Cukup banyak. Adakah seorang umat Muhammad yang diberikan seperti itu? Tidak. Kenapa disedikitkan pemberiannya? Agar tak terlalu lama saat dihisab kelak nanti. Tidak terlalu lama saat dihisab kelak nanti. Sayang Allah pada kita, maka diberikan tidak terlalu banyak. Yang keempat, kita ini dijadikan orang yang paling akhir, umat Nabi yang paling akhir. Itu istimewa. Apa istimewanya? Setelah nyawa berpisah dengan badan, kita masuk ke dalam tanah, tak terlalu lama menunggu datangnya kiamat. Beda dengan orang yang hidup pada masa Nabi Adam. Orang yang hidup pada masa Nabi Nuh, sudah cukup lama dia menunggu sampai hari ini kiamat belum datang. Kita dijadikan oleh Allah umat yang paling, umat Nabi yang paling akhir, supaya setelah kita mati tak terlalu lama menunggu datangnya kiamat, sehingga tak terlalu lama kita di alam barzakh. Kita berangkat, mudah-mudahan kita sampai ke dalam surga. Mari sama-sama kita perbanyakkan selawat, salah dan salam ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mendapatkan cukup banyak keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah dan salam juga kepada al dan sahabat beliau sekalian, yang mereka telah menyumbangkan apa yang ada padanya, bahkan darahnya, nyawanya, demi Islam, demi iman, sehingga mereka itu amat sayang, amat rindu kepada Islam. Andaikan ada orang yang memakinya, yang merusaknya, yang mengganggunya, apapun, mereka siap menghadapinya, karena hati sangat rindu. Kenapa rindu? Nyawanya untuk Islam. Kenapa sayang? Darahnya untuk Islam. Karenanya mereka sangat sungguh mempertahankan, memperjuangkan akan Islam. Berkat perjuangan mereka lah apa yang dibawa oleh Rasul sampai kepada kita sekarang ini. Juga kepada tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mereka itu sebagai lampu yang dapat menerangi akan kita di dalam hidup ini. Andaikan ulama tidak ada, mungkin kita terjerumus ke dalam lorong-lorong kesesatan. Andaikan ulama tidak ada, mungkin kehidupan manusia bukan seperti yang kita lihat ini. Bukankah Rasul kita bersabda, laulal ulama'u lakanal insanu kal bahaim. Andaikan tidak ada para ulama, sungguh manusia ini hidupnya bagaikan hewan. Untung ada ulama yang mengajarkan akan kita. Karena jasa para ulama lah agama sampai saat ini masih kekal, masih ada.
ada, masih bisa kita nikmati karena jasa mereka yang mau menulis ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah di dalam kitab-kitab. Andaikan tak ada tulisan dari mereka, coba bayangkan berapa agama yang ada pada kita. Notek katau dek, ci ingat padumbo masalah yang nalau dek, belang kita. Berapa banyak yang engkau hafal daripada urusan agama? Akidah, fikih, tasawuf, berapa banyak yang kau hafal? Berapa banyak yang sudah ada di dalam dada? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Keinginan untuk menguasai, untuk menghafal pada zaman sekarang sudah berkurang, bahkan kadang tidak ada. Untung ada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama, dan untungnya pada saat ini masih ada muslim dan muslimat yang mampu memahami dan membaca kitab-kitab para ulama tersebut. Bele tak pegang urung biasa. Kadang kita yang tinggal di pesantren, saat ditanya oleh orang suatu masalah, kita harus bertanggung. Prele tu, tengok dulu. Walau kita boleh. Untung nak kita. Ada mungkin nak kita kembali lama. Tanjir dulu. Untung ada kita. Begini kenyataannya. Kadang ada orang yang masih menghina para ulama. Ada orang yang masih mengatakan macam-macam kepada para ulama. Padahal andaikan mereka tidak ada, agama sekarang sudah hampir hilang. Karena yang ada di dalam hati, di dalam pikiran kita cuma sedikit daripada urusan agama. Untung ada kitab. Saat kita butuh bisa kita membuka kitab-kitab, melihat apa hukumnya, bagaimana caranya untuk melakukannya. Karenanya doa kita selalu kepada para ulama, kepada tungku-tungku, kepada abu-abu, yang mereka itulah yang membuka jalan kepada kita, yang menerangi jalan buat kita, sehingga di dalam hidup ini perbuatan kita, perkataan kita, cita-cita kita bisa tepat, bisa benar, bisa jadi ibadah yang bisa membuat kita bahagia esok. Kata-kata takdim dan penghormatan kami tinggi-tingginya kepada Abi, pimpinan daerah Abu Kemala, pimpinan daerahnya yang kita cintai, kepada seluruh tungku-tungku, abu-abu, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita memperingati hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, untuk apa Allah mengutuskan Rasul ke atas permukaan bumi? Untuk apa Allah membangkitkan akan Rasul ke atas permukaan dunia ini? Jawabnya, Imam Ramli yang dikenal dengan Syafi'i Saghir, beliau menulis di awal kitab Nihayahnya bahwa hikmah Allah mengutus Rasul ke atas permukaan bumi lintidamil ma'ashi wal ma'ad, agar terciptanya ketentraman, kebahagiaan, harmonisnya hidup makhluk manusia di atas permukaan bumi, dan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan
hidup di akhirat kelak nanti. Itu hikmahnya Allah membangkitkan Rasul, agar terciptanya kedamaian di dalam hidup dunia, agar kita dapatkan kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidup akhirat kelak nanti. Itu hikmahnya Allah mengutuskan Rasul. Tak mungkin kebahagiaan didapat kalau kerjanya tidak benar. Tak mungkin kesenangan akhirat didapat kalau perbuatannya tidak betul. Dari mana datangnya perbuatan yang bagus? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Muhammad Az-Zabidi di dalam Ittihafus Sadatul Muttaqin, beliau berkata, al-a'malu kulluha nata'iju lil akhlaq takhtalifu biikhtilafiha. Segala perbuatan, segala pekerjaan, segala tingkah laku itu hasil daripada akhlak. Berbeda perbuatan karena berbeda akhlak. Baik perbuatan karena baik akhlaknya, jelek perbuatan karena jelek akhlaknya. Maka untuk terciptanya akan perbuatan-perbuatan yang baik, kerja-kerja yang bagus, hendaklah dimiliki akan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Dari mana datangnya akhlak itu? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak itu datangnya daripada rushul ma'arif, dari ma'rifah, dari iman, dari ketauhidan. Dari sana datanglah akhlak yang baik. Maka bila kita ingin menciptakan masyarakat yang kerjanya bagus, yang perbuatannya baik, bisa membahagiakannya dan juga bisa membahagiakan orang, hendaklah yang pertama kita mengusahakan ilmu iman, ilmu akidah, ilmu ma'rifah kepada masyarakat. Kalau itu sudah mantap, akhlaknya pasti akan baik, akan bagus. Kalau akhlaknya sudah baik, perbuatannya pasti akan baik. Sumber perbuatan yang baik dari akhlak yang baik. Sumber akhlak yang baik itu dari iman. Karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin kita anak-anak cucu kita jadi generasi yang perbuatannya baik, yang kerjanya bagus, yang tingkah lakunya itu bisa membahagiakan dia dan orang lain. Mau kita demikian? Kalau mau, usahakanlah iman, akidah, masukkan itu ke dalam dada si anak. Aneh kita lihat sekarang. Zaman sekarang orang Muslim sendiri, orang beriman, tak terlalu risau dengan Islam dan iman anaknya. Kurang peduli kepada iman dan Islam anak cucunya. Yang lebih dirisaukan apa? Kebutuhan jasmani mereka. Susahnya bukan main. Dia mau pensiun, rumah belum ada untuk anaknya. Dia udah tua, harta belum banyak, tabungannya belum banyak buat anak cucunya. Itu yang dirisaukan. Padahal coba duduk kita pikir, kita bayangkan, kita hayati. Di dalam hutan itu ada makhluk Allah. Ada gajah yang besar, ada badak yang tubuhnya besar. Dia tak punya akal. Dia bukan pegawai, dia juga bukan karyawan, tapi tidak pernah lapar. Binatang yang butuh banyak, dia tak punya akal bisa mencari. Kenapa itu yang dirisaukan?
Sebenarnya yang patut dirisaukan iman dan Islam si anak. Kalau aku nanti berangkat menghadap Allah, masjid sudah kubuat, siapa yang memakmurkannya? Kalau datang waktunya nyawaku berpisah dengan badan, anak cucuku, bagaimana dia hidup? Maukah mereka memakmurkan akan kehidupan dunia ini dengan syariat Islam? Maukah mereka memakmurkan kehidupan ini dengan perbuatan pekerjaan yang sesuai dengan iman? Ini yang hendak dipikirkan. Ini sebenarnya yang harus kita risaukan. Mencetak generasi yang benar-benar mukmin, yang benar-benar menguasai iman, yang benar-benar memiliki ilmu iman, sehingga kalau imannya sudah mantap di dalam dada, matanya tidak seperti mata musang, matanya tidak seperti mata kambing. Bukankah di kitab-kitab telah ditulis oleh ulama, kenapa hewan itu hina? Jawabnya, karena apa yang didapatkan oleh mereka didapatkannya dengan indera, tidak lebih. Itu sebab binatangnya hina. Kalau kita lihat dari segi perbuatannya, tidak ada yang dilakukan oleh binatang kecuali karena pengaruh syahwat dan hawanya. Lain tidak, itu penyebab hinanya. Tapi manusia yang punya akal, yang di dada punya iman, yang di lubuk hati punya iman, iman ini yang menyinari mata, sehingga saat mata melihat, pandangannya lewat, tembus. Bukan hanya sebatas yang nampak dengan pandangan mata. Tahukah kita bahwa yang didapatkan oleh mata ini bohong? Bohong yang didapatkan oleh mata. Coba tanya pada matamu berapa besar matahari. Ubena reo mata orang menyatakannya mata beda tiba, nelbe. Padahal sebenarnya dia lebih besar dari bumi ini. Tanyakan pada mata berapa besar bulan? Kecil. Benarkah bulan itu kecil? Tidak. Yang didapatkan oleh mata bohong. Bohong tidak sebenarnya. Dia dipengaruhi oleh jarak. Kalau dekat nampaknya besar, kalau jarak nampaknya kecil. Tetapi dengan akal tidak seperti itu, dengan iman tidak seperti itu. Yang didapatkan dengan akal karena dipengaruhi oleh iman, itu hakikat. Itu sebenarnya, tidak bohong, bukan khayalan. Kalau iman ada, mata tidak seperti mata hewan. Kalau kita melihat ayam, pandangannya bukan hanya sebatas ayam, tidak seperti binatang melihatnya. Kalau musang masuk ke dalam kandang ayam, matanya melihat ayam, yang terbayang padanya buat makan, untuk perut. Kalau manusia masuk ke kandang ayam, bila dia melihat ayam gemuk-gemuk, sehat-sehat, bagus-bagus, yang terbayang enak kalau dipanggang, enak kalau dia dimasak, maka dia dengan musang sama. Gimana beda? Sama. Kita melihat ubi kayu di kebun, daunnya subur, hijau, batangnya subur, buahnya besar-besar. Setelah dilihat oleh mata, yang terbayang hanya untuk perut. Dengan babi sama. Beda. Di mana bedanya manusia dengan hewan? Iman yang ada di dalam dada, dia yang menyinari akal, dia yang menyinari anggota, sehingga indera ini di saat dia melihat tidak sebatas yang nampak dengan indera yang lain, tapi tembus lewat. Kala dia melihat makhluk, yang hadir di dalam hatinya bukan makhluk tapi Khalik, pencipta. Saat mata melihat ayam, yang hadir di dalam hatinya bukan ayam tapi pencipta ayam. Maka bila dia melihat gemuk-gemuk, lidahnya berkata Alhamdulillah. Bukan ayamnya, tapi
tapi Allah yang hadir di dalam hatinya. Dan itu tujuannya, itu hikmahnya Allah membuat makhluk ini. Bukankah Allah menyatakan di Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu dalil. Bumi ini dalil, kamu dalil, semua makhluk dalil. Maka dikala engkau berhadapan dengan dalil, hati hendaknya sampai kepada madlul, kepada Allah. Itulah yang membedakan kita dengan kafir. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Bukan hanya sebatas yang didapat oleh indera yang zahir, tapi tembus lewat sampai kepada Allah. Maka dilihat akan kambing, nampak Allah pada kambing itu. Dilihat akan ayam, nampak Allah pada ayam itu. Apakah Allah ada di situ? Enggak. Allah tidak menyatu dengan makhluk. Bagaimana juga maksudnya? Allah ada pada makhluk, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, seperti yang ada di dalam kitab Melayu terjemahan Ihya Ulumuddin, Sirus Salikin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ditulis wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Satu ada pada banyak, banyak ada pada satu. Satu itu Allah, banyak itu makhluk. Allah ada pada makhluk. Apa maknanya? Min haitsu dilalah. Bukan menyatu, bukan ittihad. Tidak seperti pemahaman orang-orang sesat yang mereka beriktikad bahwa bersatu antara Allah dan makhluk. Wahdatul wujud sesat yang menyodi urung Aceh di gunan talita. Itu membuat kita nyanyi Sirus Salikin, gerun yang membuat. Tapi kesimpulan yang diambil oleh mereka, Tuhan ada pada makhluk, artinya zat Tuhan ada pada makhluk, menyatu, itu salah. Salah, jadi kafir. Sebenarnya min haitsu dilalah, artinya makhluk ini menunjukkan kepada Allah. Dipahami dari makhluk akan Allah, dipahami dari kambing akan penciptanya, dipahami daripada bumi akan penciptanya, dipahami daripada manusia akan penciptanya. Dia jadi penunjuk. Karena dia jadi penunjuk, saat kita melihatnya, hati kita dibawa kepada madlulnya. Maka dikatakan Allah ada di situ. Sebenarnya bukan zatnya yang di situ, dilalahnya, bahasanya dia ada di situ. Seperti bahasa orang pacaran. Di bajumu ada kamu, di sandalmu ada kamu. Mana ada? Kan sulit kan? Hanya bajai tak rawainan kabinti. Tapi dia selalu mengatakan di bajumu ada kamu, di sandalmu ada kamu, di bukumu ada kamu. Apa maknanya? Kalau mataku melihat bajumu, hatiku ingat kamu. Kalau mataku melihat sandalmu, hatiku ingat kamu. Kanji hinan dipek kasih lapokan. Itu kan bahasa. Bahasa Imam Ghazali lagi yang satu ada pada banyak. Artinya kalau mataku melihat makhluk, hatiku sampai pada Allah. Karena makhluk ini tidak akan ada bila Allah tidak mengadakannya. Dia tidak akan sehat kalau Allah tidak membuat dia sehat. Maka sampailah hatinya kepada Allah. Di sini bedanya manusia dengan hewan. Di sini bedanya orang mukmin dengan bukan orang mukmin. Pandangannya tembus kepada Allah, bukan sebatas makhluk. Pandangannya tidak kusur. Ini faedah iman yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, agar beda kita dengan hewan. Beda kita ini orang beriman dengan orang yang tak beriman.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karenanya bila kita bersyukur kepada Allah, karena kita melihat nikmatnya, bukan melihat datang darinya, tapi melihat nikmat, melihat maf'ul, melihat makhluk, maka dianggap kita kurang, masih kurang. Bukan salah, tapi kurang. Kita bersyukur artinya kita berbuat ibadah kepadanya. Kemana kita lihat? Kepada pemberian Allah. Bagaimana jadi maknanya? Kita mengikut Allah karena makhluk yang Allah buat kepada kita. Kalau demikian disebutkan di dalam hikam, kurang adabnya, kurang bagus, bukan salah, tapi kurang. Kenapa kurang? Masih sama juga dengan hewan. Kambing mau ikut kita bukan karena kita, karena daun kedondong ada di tangan. Maka mata si kambing bukan ke kita, ke daun itu. Coba daun itu dibuang, dia mau ikut lagi. Maka kalau orang bersyukur karena melihat nikmat, bukan karena melihat datangnya dari Allah, bukan melihat kepada mun'imnya, tapi dilihat kepada nikmatnya, masih setingkat dengan hewan. Bukan salah, tapi kurang. Maka hendaklah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibawa kepada kita, yaitu iman. Pelajari ilmu iman itu dengan sungguh. Pahami apa yang ada di dalam ilmu iman itu, wujudkan di dalam hidupnya, pasti akan hasil perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dengan iman itu akan hasil akhlak yang baik. Kita tahu di dalam sejarah bagaimana kehidupan orang sebelum Muhammad itu dihadirkan Allah, yang diberi nama dengan masa jahiliyah, sangat-sangat jahil, sangat-sangat rusak. Kerusakan itu hilang dengan datangnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi sehingga kerusakan itu lenyap. Nabi kita berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, mengajari orang, mendatangkan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dari akhlak itu hasilnya perbuatan baik. Dari akhlak yang mulia. Untuk terciptanya akhlak ini, apa yang diajarkan oleh Rasul? Iman. 13 tahun Nabi di Mekah berdakwah, mengajarkan umat. Tidak banyak syariat yang diajarkan, tidak banyak syariat yang diperintahkan, tetapi iman yang difokuskan oleh Rasul. Waktu Nabi di Mekah katakan, belum wajib puasa, belum wajib haji, tidak wajib umrah, tidak juga. Salat itu pun setahun sebelum Nabi hijrah, bukan di awal perjuangan Rasul. Tidak lama sebelum Nabi hijrah diwajibkan salat. Maka yang diutamakan oleh Rasul adalah ilmu iman, ilmu akidah. Itu yang diajarkan kepada umat untuk terciptanya akhlakul karimah, karena darinya lah akan hasil perbuatan-perbuatan yang elok. Maka kita dengarkan sekarang pemimpin-pemimpin yang mendengungkan, yang mengucapkan dengan gagah perkasa bahwa dia akan memperbaiki kehidupan rakyatnya, akan berusaha untuk kebaikan rakyatnya, untuk terciptanya kedamaian, kebahagiaan di dalam masyarakatnya. Tetapi bukan iman yang pertama-tama dimasukkan ke dalam dada rakyatnya. Jangan harap apa yang didengungkannya itu bisa berhasil. Salah jalan yang ditempuh. Mau baik dengan iman, mau baik dengan akhlakul karimah. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usahakanlah generasi yang kita tinggalkan nantinya,
generasi yang benar-benar memahami iman, memiliki iman yang kokoh, agar pada mereka lahirnya akhlak yang baik. Akhlak itulah yang mendorongnya untuk berbuat segala perbuatan-perbuatan yang baik dan yang elok. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, tungku-tungku yang dirahmati Allah. Apa hukumnya Allah membangkitkan akan Rasul? Apa hukumnya? Kata orang Mu'tazilah, wajib. Wajib Allah membangkitkan Rasul. Kenapa mereka mendakwakan wajib, mengitikadkan wajib? Karena menurut mereka wajib silah dan aslah. Wajib atas Allah itu membuat yang baik, membuat yang terbaik. Maka wajiblah Allah memutuskan akan Rasul. Benarkah pemahaman itu? Salah. Kata orang Barahima bahwa hukum membangkitkan Rasul itu mustahil. Mustahil hukumnya. Itu menurut pemahaman kelompok Barahima. Benarkah itu? Salah. Yang benar bagaimana? Apa yang dikatakan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah membangkitkan Rasul itu hukumnya harus sah. Sah pada Allah, sah pada akal Allah membangkitkan Rasul, dan sah Allah tidak membangkitkan. Bukankah di Quran Allah menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulah? Jelas Allah mengatakan bahwa membangkitkan Rasul itu nikmat daripada Allah. Nikmat itu bukan wajib, bukan mustahil, tapi harus Allah memberikannya, harus Allah tidak memberikannya. Membangkitkan Rasul kepada kita, hukumnya itu harus, karena Allah menyatakan itu nikmat, nikmat daripada Allah, dan itu nikmat yang terbesar daripada segala nikmat. Oleh ulama menulis di dalam kitab-kitab bahwa dibangkitkan Rasul oleh Allah itu nikmatul kubra, nikmat yang terbesar dari segala nikmat-nikmat yang lain. Itu yang paling besar. Maka pantas, wajib atas kita mensyukuri atas nikmat Allah itu. Dengan apa kita syukur? Dengan kita melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah. Lagi contoh kamu kawi berdakwah, membaca selawat, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain daripada segala ibadah, untuk mensyukuri akan nikmat Allah. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi. Karenanya tidak ada yang paling dirindukan oleh orang beriman kecuali Muhammad. Tak ada yang lebih dirindu oleh orang beriman kecuali Muhammad. Maka tidak ada tempat yang paling dirindu oleh orang beriman kecuali tempat Allah melahirkan tubuh Muhammad. Tak ada tempat yang paling dirindukan oleh orang beriman kecuali tempat Allah membaringkan akan tubuh Muhammad, yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah sana Allah melahirkan Muhammad. Di Madinah sana Allah membaringkan akan tubuh Muhammad. Karenanya berbondong-bondong orang beriman datang ke sana. Datang ke sana, dibawa badan ke sana, ke tempat Allah melahirkan Muhammad, ke tempat Allah membaringkan akan Muhammad. Ke sana berbondong-bondong orang beriman membawa badan. Tapi sayangnya, kalau hanya badan yang dibawa, tapi hati tidak.
Ini yang masalah. Membawa badan tidak payah, membawa badan tidak susah. Andaikan punya uang, orang gila bisa lewat sana. Tapi yang payah hati ini, membawa badan masuk masjid tidak susah, tapi membawa hati dekat dengan Allah ini yang luar biasa susah. Coba kita perhatikan diri kita. Berapa lama sudah kita berbuat taat? Berapa lama sudah kita sholat? Berapa salatkah yang hati benar-benar dengan Allah, tidak pernah masuk yang lainnya? Padahal sholat tidak lama, barang 5 menit kalau 2 rakaat, barang 10 menit kalau 4 rakaat. Tapi ada saja yang datang sedang sholat, masuk ke hati. Sulit membawa hati, bukan mudah. Membawa hati ke rumah Allah mudah, membawa badan ke rumah Allah itu mudah, tapi membawa hati dekat dengan Allah ini yang luar biasa susah. Membawa badan ke Mekah dan Madinah mudah, tapi membawa hati dekat dengan Rasulullah, membawa hati dekat dengan Allah ini yang cukup payah. Cukup payah. Sekarang cukup banyak orang berbondong-bondong ke sana. Yang kita takutkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pada akhir masa nanti cukup banyak orang yang pergi ke Mekah dan Madinah, tetapi mereka itu berwisata, mereka itu melancong, bukan menghasilkan taat yang bernilai tinggi kepada Allah. Ini yang ditakutkan. Ini yang ditakutkan. Yang kita harapkan pada Allah, kita tidak termasuk orang yang pergi ke sana hanya karena wisata, tapi benar-benar di samping membawa badan, membawa hati dekat dengan Rasulullah, sehingga sampai ke sana hati kita lebih bersemangat untuk memahami apa yang dibawa oleh Rasul. Sampai ke sana hati sangat bersemangat untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kalau sudah kita membawa badan ke sana, dekat dengan tubuh Rasul yang sedang berbaring, tapi pulang dari sana tak pernah membangkitkan hati, semangat untuk lebih rajin mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Rasul, tidak tambah rajin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang ditakutkan, uang yang kita habiskan, tenaga yang sudah kita habiskan, waktu yang telah terpakai, semuanya sia-sia, tak mendapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, pada hari ini, hendaklah bersemangat, bertambah semangat di dalam dada kita, di dalam hati kita, untuk mempelajari, menguasai ilmu yang dibawa oleh Nabi, dan bersemangat untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena itulah ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk kita laksanakan, yang masanya telah dibuat patokan oleh Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, menyembahlah, sembahlah akan Tuhanmu hingga datang kepadamu yakin. Apa yakin yang dimaksud? Mati. Maka batas kita berbuat taat, berbuat ibadah, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, batasnya mati.
Tapi hendaknya kita berhati-hati dengan ayat yang kita bacakan tadi, karena ayat itu sudah diselewengkan oleh orientalis. Mereka memaknakan bahwa yakin itu bermaknanya yakin, bukan maknanya mati. Tapi yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu yakin. Kalau hatimu telah sangat yakin, masa ibadahmu telah berakhir. Itu kata mereka. Dan mereka menguatkan dakwaannya dengan apa yang ditulis oleh ulama-ulama tasawuf di dalam kitab-kitab tasawuf. Mambalala ma'rifatan sakata anhu taklifu. Barang siapa yang sampai akan ma'rifah, sudah sampai kepada ma'rifah, gugur daripadanya taklif. Mereka mengatakan taklif itu maknanya hukum taklifiyah. Maka menurut mereka barang siapa yang telah sampai kepada tingkat ma'rifah, keyakinan yang tinggi, maka gugur daripadanya segala hukum taklif. Sembahyang wajib lagi, puasa tidak wajib lagi, zakat tidak wajib lagi, maksiat boleh dikerjakan. Itu pemahaman orang Salih Buddha, kan kali betul. Siapa yang merusakkannya? Orang orientalis. Dibaca ayat itu, dikuatkan dengan perkataan ulama menurut penafsiran yang ditafsirkan oleh mereka, padahal tidak demikian. Yang dimaksud oleh ulama-ulama tasawuf adalah orang yang makrifahnya sudah tinggi, keyakinannya sudah tinggi, tak ada rasa beban, rasa berat, tidak terbeban dia dengan perintah dan larangan, tidak rasa berat pada meninggalkan larangan, dan tidak terasa berat pada mengerjakan perintah. Orang yang sudah tinggi makrifahnya. Kenapa? Karena di sana mereka dapatkan kelezatan yang lebih lezat dari segala kelezatan-kelezatan yang didapatkan oleh indera. Bukankah Rasulullah menyatakan bahwa orang yang beriman, kalau imannya sudah kuat, dia akan mendapatkan halawah, manisnya ibadah, lezat di dalam melaksanakan ibadah, tidak terasa payah, tidak terasa susah, mudah. Karenanya berhati-hatilah kita dengan pemahaman-pemahaman yang sesat itu, lebih-lebih di dalam urusan akidah. Karenanya ini tempat sudah dibuat dan ada abi yang mau mengajarkan kita. Hendaklah kita rame-rame bersemangat mengikut pengajian di sini, memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, dan memahami perbuatan-perbuatan syariat, hukum-hukum syariat yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, agar apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini tidak salah. Tidak salah. Kalau tidak kita memahaminya, kita mau mengerjakannya, tapi salah. Yang rupa ibadat yang dikerjakan kadang bisa salah, apalagi yang ibadat tapi bukan rupa ibadat. Mana contoh? Dia ibadat tapi bisa salah. Orang kaya, hartanya sampai nisab, di saat sampai tahunnya dia mengeluarkan zakat, diundanglah anak-anak yatim ke rumahnya. Anak yatim itu anak yang tidak ada orang tuanya, sudah meninggal dunia bapaknya, dia belum balik, masih kecil-kecil, diundang ke rumahnya. Zakatnya sudah dipisahkan, kemudian diambil separuh-separuh, dimasukkan ke dalam amplop. Setelah diberi kenduri kepada si anak yatim, dikasih amplop. Amplop itu di dalamnya zakat. Tanyakan pada ulama, sahkah zakat itu? Dia bukan orang gak mau bayar zakat, mau, caranya salah. Padahal di kitab dituliskan gak boleh. Tidak boleh kita permilikkan kepada anak belum balik pada tangannya.
Bukan nggak boleh dipermilik kepadanya, pada tangannya nggak boleh. Permilikkan pada walinya untuknya. Kan demikian ditulis di kitab. Tapi karena tak pernah ikut pengajian, tidak pernah mau memahami, zakatnya dibayar tapi nggak sah jadi zakat. Perbuatannya rupa taat tidak jadi taat. Apalagi perbuatan yang bukan rupa ibadah. Mana contoh? Berpakaian. Blow baju dengan peng yang cukup mahal. Warna baju cukup dari. Waktu itu hanya membalut badan. Bukan menjunjung tinggi perintah. Kalau menjunjung tinggi perintah Allah, maka nilainya bukan pada mahalnya baju, bukan pada indahnya baju, pada sempurna menutup aurat. Maka baju Tuhan yang tampan tidak hina. Tidak hina. Kenapa? Karena dia menutup aurat. Mulia. Tidak hina. Inna akramakum indallahi atqakum. Di situ letaknya kemuliaan. Belum tentu yang berjalan kaki lebih hina dari orang yang pakai mobil. Adakah nilai pada mobil itu? Tidak. Adakah nilainya pada pakaian yang mahal? Tidak. Adakah nilainya pada uang? Tidak. Di mana nilainya? Pada disikapinya, benar atau salah. Mobil yang kita pakai dengan mobil yang dipakai oleh orang kafir sama. Uang 100.000 di tangan kita dengan uang yang ada pada orang kafir sama. Kain yang kita pakai, baju yang kita pakai dengan baju yang dipakai oleh orang kafir sama. Di mana sih perbedaannya? Sikapnya. Andaikan yang punya mobil itu dipandangnya mobil dengan iman, disikapinya sesuai dengan iman dan Islam, maka dengan mobil itu bisa menghasilkan ibadah. Andaikan orang yang punya uang, dilihat uangnya dengan iman, dengan Islam, uangnya bisa menghasilkan taat. Orang yang punya baju mahal, baju mewah, kalau dilihat dengan iman dan Islam, dengan bajunya menghasilkan ibadah. Kalau tidak, apa-apa. Tidak ada apa-apa yang hasil. Kalau tidak dilihat dengan iman dan Islam. Karenanya pandanglah sesuatu dengan iman, dengan Islam. Kalau dipandang dengan iman dan Islam, sekeliling kita ini semuanya sarana ibadah buat kita. Maka orang kaya tidak akan memandang sinis orang miskin. Kenapa? Tempat aku berbuat taat dengan kekayaan. Orang miskin pun tidak akan memandang orang kaya dengan pandangan iri dan dengki. Kenapa? Mereka tempat aku berbuat taat. Orang yang pandai tidak akan melihat orang-orang bodoh itu dengan pandangan hina. Kan untung banyak orang bodoh, guru ada tempat untuk bekerja. Oh, menyahana dengan bangai guru ada dengan kebuat. Maka jangan dilihat yang bodoh itu hina, itu sarana ibadatmu. Maka kita sebagai pendai, orang yang selalu memberi nasihat pada orang, kalau kita melihat orang-orang yang jahat, jangan kita melihat dengan mata iri dan dengki, dengan pandangan yang hina. Lihatlah mereka sarana ibadatku. Maka pandanglah dengan rasa kasih sayang. Andaikan kita memarahinya, pendorongnya sayang. Karena sayang kita marah kepadanya. Bila tidak sayang, kita nggak peduli lagi, akan marah. Seperti di saat kita pergi, istri kita bertanya kemana. Kalau lama kita pulang sampai ke rumah dimarahi, tanda dia masih sayang, masih cemburu, tanda sayang. Punya kata jatan pak kota wajan tawo dulu dia naik permulanya bingat ada sesuatu. Dia nggak cinta lagi sama kita. Andaikan kita memarahi orang yang salah itu, marahnya
karena didorong oleh rasa cinta. Bagaimana kita melihatnya supaya timbul rasa cinta? Kalau kita lihat orang yang kelaparan, kai balik-balik karena dia tidak. Tidakkah kita iba untuk membantunya? Pasti kita sayang. Iba kita ingin membantunya. Kalau kita lihat tubuhnya luka, padahal pada kita punya obat, tidakkah kita mau memberi obatnya? Mau memberinya. Kenapa sayang? Coba bayangkan, dia sedang dalam maksiat. Kemana dia akan dibawa oleh maksiatnya? Ke dalam neraka, ke dalam kesengsaraan. Kesengsaraan yang sementara di dunia kita menaruh iba kepadanya. Kenapa kesengsaraan yang abadi esok kita tidak sayang kepadanya? Kalau demikian kita memandangnya dengan pandangan iman dan Islam, semua yang ada di sekeliling kita itu adalah sarana, itu adalah fasilitas. Maka tidak terlalu disibukkan hati kalau dapat jodoh orang yang jahat. Kenapa? Itu sarana ibadahku. Kenapa susah? Lihatlah bagaimana Asia hidup di dalam istana Fir'aun. Dia tidak terlalu susah, dia tak terlalu gundah. Kenapa? Karena dilihatnya Fir'aun itu sarana tempat dia berbuat taat dan ibadah. Maka dia nggak risau. Demikian juga kita seorang suami, kalau dapat pendamping hidup kita, istri kita yang selalu merepet, dia akan memotong, dia akan lihatlah dia itu sarana ibadah, tempat kita berbuat taat kepada Allah lewat dia, maka tidak akan susah. Kalau dipandang sesuatu dengan iman dan Islam, semuanya akan lahir manfaat. Karena yang ada di sekeliling kita, semua itu sarana untuk kita berbuat taat kepada Allah. Semua yang ada itu sarana, fasilitas untuk kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kajian nona sehat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan jadi pelajaran yang dapat membangkitkan semangat kita di dalam hidup ini untuk memperbanyakkan akan taat dan ibadah kita kepada Allah, karena dialah yang merupakan teman yang menemani kita di akhirat kelak. Ibadat itulah yang akan bisa membahagiakan kita nantinya. Ibadat itulah yang akan menyinari kubur kita saat kita berbaring di dalam kubur. Dialah yang bisa membawa kita lepas saat kita berjalan di atas titik Shiratal Mustaqim. Sekarang mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mengharapkan darinya bahwa kita ditetapkan oleh Allah di dalam iman dan di dalam Islam. Sebelum kita membaca doa, hendaklah kita memahami doa. Sebenarnya doa itu apa? Doa itu hanyalah maksudnya mendahirkan akan kehambaan kita kepada Allah dan mengikrarkan akan ketuhanannya Allah. Ikrar rububiyah wa idhar ubudiyah. Itu sebenarnya makna doa. Itu sebenarnya maksud doa. Maka saat kita berdoa kepada Allah, lahir di dalam hati kita bahwa aku tidak mampu, aku tak berdaya, karena aku tak punya daya, tak punya kemampuan. Karenanya lah aku bergantung dengan Engkau. Aku memohon kepada Engkau, aku menuntut kepada Engkau. Hendaklah demikian yang lahir di dalam hati kita saat kita membaca doa, saat kita berdoa. Kalau itu tidak terasa di dalam hati kita, maka kita tidak dinamakan orang berdoa. Hanya kita dikatakan orang baca doa, kan berdoa. Supaya kita termasuk orang yang berdoa, rasakan dengan hati bahwa kita tak berdaya.
hadirkan di dalam hati makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu lahirkan di dalam hati, baru kita menadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.